Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas benar Pak? Jadi begini, saya mau jelaskan dulu. Sebetulnya kemarin di tahun 2025 itu masuk di dalam prolegnas 2025 itu tiba-tiba, Oke. ya. Jadi 1 jam sebelum kita membahas prolegnas, pimpinan Komisi 2 kirim surat menarik undang-undang pemilu dan menggantinya dengan undang ASN. Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu viewers cek dulu kan sempat rame tentang undang-undang pemilu, perdebatan dibahas di mana? Balek atau Komisi 2? Yes. Ya kan? Salah satunya saya waktu itu ada yang rekam di apa namanya? Di media sosial katanya terjadi perdebatan panas antara Komisi dengan Balek, Iya. ya. Itu kan bicaranya tentang undang-undang pemilu. Jadi dulu kami waktu saya di Komisi 2 ada satu PR yang memang belum selesai di periode itu, yaitu undang-undang politik, termasuk salah satunya undang-undang pemilu. Oke. Maka kemudian di periode 2024-2029 kita rekomendasikan lagi untuk dibahas. Nah, awalnya di Komisi 2 itu disepakati bahwa itu menjadi prioritas undang-undang pemilu itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan, 1 jam sebelum rapat prolegnas di Balek antara DPR dengan pemerintah, pimpinan Komisi 2 kirim surat, cabut itu undang-undang pemilu, dimasukkan ASN. Oke. Nah yang kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Ya, tanpa ada pembicaraan, dan saya cek memang di teman-teman Komisi 2 itu nggak ada yang tahu waktu itu. Oke. Gitu ya. Nah, dan saya waktu itu juga mempertanyakan, kenapa dimasukkan lagi? Toh undang-undang itu baru selesai, ya. Kan dia jadi undang-undang nomor 20 tahun 2023. Oke. Nah, seperti yang beberapa kali saya jelaskan, itu termasuk undang-undang yang terlama dibahas. Saya ikut terlibat 3 tahun loh kita bahas itu, ya. Nah, kenapa lama? Nah, itu ada 3 hal sebetulnya yang membuat kita lama itu. Yang pertama adalah soal keberadaan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi ini komisi yang memang ada selama ini untuk mengawasi kinerja ASN, termasuk tempat pengaduan para ASN kalau kemudian diperlakukan sewenang-wenang misalnya sama atasannya. Itu yang membuat perdebatan panjang. Sebagian besar waktu itu teman-teman di Komisi 2 sepakat ini tetap ada. Oke. Malah diperkuat. Gitu, Diperkuat. diperkuat. Tapi Oke. waktu itu pemerintah kurang setuju. Akhirnya ya sampailah pada kesimpulan kita ikutin keinginan pemerintah, akhirnya ditiadakan. Oke. Nah itu yang sekarang seminggu yang lalu Mahkamah Konstitusi punya putusan baru tentang itu. Ternyata ada yang judicial review dan akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi bahwa KASN itu harus ada lagi. Oke. Pertimbangannya? Dan diperintahkan kepada pembentuk undang-undang bahwa dalam 2 tahun itu harus sudah selesai. Untuk kembali dihidupkan lagi. Oke. Jadi artinya ada revisi itu mendorong artinya ada revisi undang-undang ASN lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Oke. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Ini yang membuat lama. Kami di Komisi 2 waktu itu DPR mendorong secara serius supaya tenaga honorer ini ya cepat diselesaikan. Karena kami dari hari pertama jadi anggota DPR itu semua tenaga honorer hampir tiap hari datang ke DPR, ke Setiap Komisi 2. hari bercurhat ria Curhat ya? gitu loh. Dan itu bisa dipahami. Maka kami waktu itu meminta supaya penyelesaian ini dimasukkan dalam undang-undang supaya lebih kuat. Oke. Walaupun kami juga bisa paham untuk menyelesaikan masalah ini urusannya pasti soal anggaran. Yes. Ya, pemerintah juga punya keterbatasan soal anggaran itu. Nah, tapi paling tidak kita merasa harus punya payung hukum lah untuk menyelesaikan ini. Makanya lah muncul konsep ASN terdiri dari PNS dan P3K. Ya. P3K
dibagi dua lagi, ada yang penuh waktu dan paruh waktu. Itulah titik kompromi ya, bagaimana kita punya keberpihakan untuk membela Bapak Ibu tenaga honorer, tapi juga kita bisa memahami situasi pemerintah yang juga anggarannya Masih terbatas. yes. Gitu. Nah, isu yang ketiga adalah soal penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik, birokrasi. Nah itu sebetulnya membuat lama. Nah oleh karena itu kemarin sekali lagi saya katakan, saya secara pribadi dan banyak juga teman-teman di Komisi 2 kaget, ngapain dimasukin lagi, gitu loh, ya kan? Nah ternyata dalam perjalanannya kami cek apa sebetulnya yang membuat kemarin ada beberapa orang yang mendesak supaya itu direvisi. Nah ternyata pertama soal masa pensiun. Masa pensiun yang berubah. Masa pensiun yang mau diperpanjang, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah soal penetapan dan pengangkatan eselon-eselon 1 dan 2 di kabupaten di daerah itu harus dikembalikan ke pusat gitu loh. Nah, itu sekali kalau hanya itu ya saya kira ya menurut saya ya masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan 2 isu itu menurut saya. Gitu loh. Makanya nggak perlu lagi lah undang-undang itu direvisi ya kecuali sekarang kalau sudah ada perintah Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali masalah yang tadi yang urgent tadi itu adalah soal tenaga honorer. Seharusnya yang ditunggu sekarang itu adalah peraturan pemerintah tentang itu. Nah, kenapa sebenarnya yang mau saya pertanyakan juga dengan adanya revisi undang-undang yang kemarin masuk kembali ke prolegnas, itu kan masyarakat bertanya kan, sebenarnya apa sih yang mau dibahas lagi? Sedangkan undang-undang itu baru saja disahkan di 2023 dan turunannya aja belum ada. Bagaimana sebenarnya posisinya ketika ingin membahas, tapi yang kemarin aja turunan dari undang-undang itu belum terlihat? Ya kalau saya secara pribadi lebih baik kita fokus ya menyelesaikan peraturan-peraturan yang berikutnya turunan dari Undang-Undang 20 2023 itu. Ketimbang kita melakukan revisi lagi gitu loh, ya kan? Toh kita udah cukup lama kemarin loh. Energi kita tuh sangat besar menyusun sama 3 tahun. Ya kan? Jadilah undang-undang itu yang menurut saya sementara ini undang-undang itu sudah cukup bagus, sudah cukup representatif gitu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tinggal detailnya, terutama masalah tenaga honorer itu kita masih menunggu peraturan pemerintah yang lebih rinci untuk menyelesaikan urusan masalah tenaga honorer itu. Gitu loh. Berarti ini terkendalanya mungkin karena masalah anggaran itu? Nah ujung-ujungnya. Ya nanti pertama gini kadang-kadang ya. Mulai dari database, saya selalu bertanya itu dulu dari Pan RB dan kemudian BKN, bisa nggak Bapak Ibu memberikan data base yang pasti berapa sebenarnya sekarang jumlah tenaga honorer? Nah itu nggak gampang mereka menjawabnya dengan data yang valid. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan masalah soal database, satu problemnya. Yang kedua adalah soal ini menjadi tanggung jawab siapa nanti? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Makanya saya sering mengatakan bisa jadi kasus tenaga honorer ini merupakan mereka ini adalah korban ya ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Di satu saat dulu ya pemerintah pusat mempersilahkan kepada pemerintah daerah silahkan merekrut tenaga honorer gitu. Nah, saya juga bisa memahami kalau pimpinan sebuah institusi atau pemerintahan kalau disuruh pilih, Bapak mau mengangkat tenaga honorer atau ASN, pasti pilihannya tenaga honorer. Kenapa? Karena mengaturnya lebih mudah. Ya kan? Ngangkat mau berhentinya kan kapan saja boleh, putusin kontrak boleh aja dan lebih murah. Gitu loh. Dibandingkan misalnya kalau PNS kan nanti harus mikirin
seleksinya, mikirin nanti dia pensiunnya, segala macam gitu. Nah maka waktu itu berendung-bendung lah menerima Pengangkatan tenaga honorer. iya. Nah begitu suruh bayar, waktunya bayar, pemerintah daerah nanya, mana kalian kan suruh kita kemarin suruh rekrut nih. Nah pemerintah bilang, loh kan kita suruh rekrut aja, kira-kira begitu kan. Oke, berarti ada miss di situ. Ada miss. Nah makanya sekarang yang banyak masalah tuh kan soal tenaga honorer di daerah kan. Nggak jarang tenaga honorer di kementerian lembaga di pusat. Oke. Yang banyak problem itu kan di daerah. Membaca dari beberapa media terkait dengan harapan dari salah satu honorer itu kan banyak ya, termasuk dari guru pun juga banyak juga yang masih berstatus honorer. Salah satu harapannya adalah guru itu kan memiliki tugas yang sama-sama mengajar, ibaratnya seperti itu ya. Sama-sama mengajar, sama-sama mencerdaskan. Harapannya semuanya menjadi PNS nih dengan kewajiban dan hak yang sama. Nah gini, jadi PNS itu kan dari dulu kita sudah mengatur sebetulnya PNS itu ada batasan-batasan tertentunya, ada grade tertentu gitu loh. Karena bagaimanapun kan kita juga harus menjaga ini kualitas birokrasi kita, gitu ya. Makanya ada seleksi-seleksi. Nah, salah satu juga mungkin yang jadi problem ya sebetulnya di dalam penataan ke-ASN kita ini gitu. Kita jangan lupa loh ya, masalah resources yang harus kita tempatkan di dalam birokrasi kita itu bukan Bapak Ibu yang selama ini sudah bekerja di situ sebagai tenaga honorer. Tapi masih ada juga loh adik-adik mahasiswa kita yang dulu sekolah SD, SMP, SMA, di mahasiswa gitu loh. Nah kalau ini jumlah jutaan orang ya kita sudah siapkan dengan formasi terbatas. Misalnya tenaga honorer masuk semua ke sana, ya mereka ini jadi yang fresh graduate ini bisa jadi nggak ada tempatnya juga. Nah itu loh yang mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan kita, pertimbangan pemerintah gitu loh. Ya mereka ini kan nggak bisa kita abaikan sebagai produk kemajuan kita juga, ya hasil pendidikan, hasil sistem pendidikan kita. Mereka sekolah bagus-bagus, sekolah di universitas yang bagus-bagus juga gitu loh ya. Nah kan nggak mungkin nggak kita tempatkan di ASN gitu loh. Nah makanya kenapa kita bagi kemarin, kalau misalnya Bapak Ibu tadi misalnya tes sama orang yang lulusan fresh graduate gitu ya dari ITB misalnya di UI, yang agak susah berkompetisi itu nanti pasti udah kalah. Makanya kita bagi antara P3K dan gitu PNS loh. gitu. Nah selain itu juga kan ada batasan umur. Sekarang umurnya juga mungkin udah rata-rata 50-60 tahun gitu. Udah nggak bisa masuk, nggak mungkin kita rubah aturannya masuk PNS jadi 50 tahun gitu loh. Makanya waktu itu kita juga komunikasi. Itu yang saya tanya tadi sama yang saya bilang itu. Ibu, Bapak maunya gimana sih? Kami ini nggak muluk-muluk gitu. Cuman kami ini pengen dihargai aja. Gitu loh. Nah makanya kita tempatkan, kita cari tempatnya di mana yang mereka menjadi tempat yang terhormat, sesuai dengan yang sesuai dan yang lain, kriteria lainnya lah yang sesuai dengan situasi mereka yang mereka miliki kemarin gitu. Tapi intinya adalah bahwa kita nggak boleh mengabaikan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini, mengabdi buat bangsa dan negara dan rakyat Indonesia.